Ya, oke. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja hari ini perkuliahan kita memasuki minggu ke-11 atau pertemuan ke-11. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang manajemen kas. Ada saya sudah share tentang dua pertanyaan ya. Silakan kalau yang sudah bisa menjawab, silakan dijawab. Nanti di akhir sesi atau di tengah-tengah sesi barangkali kita bisa lihat hasil dari jawaban-jawaban kalian. Ya, oke. Tentang manajemen kas. Tentu kita semua tahu apa itu kas. Gitu ya. Jadi pengertiannya kalau dilihat ini secara formal ya. Kalau yang bukan formal ya uang kas, uang yang ada di tangan gitu ya. Tapi pengertian secara formal di sini menyebutkan bahwa kas itu dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Nah, berikutnya kas itu terdiri dari uang tunai, bisa kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau yang ada di bank. Kemudian juga cek, demand deposit, money order, atau kasbon, dan lain-lain. Nah, jadi kita kenal kas seperti itu. Ini kalau di perusahaan begitu ya, tapi setiap orang pun bahkan kita memiliki uang tunai, memiliki cash in hand, atau bahkan cash in bank. Ya, jadi bisa jadi uang kas kita ada di bank. Nanti kita bisa ambil menggunakan ATM, menggunakan cek. Nah, kecepatan berubah, kecepatan menjadi uang tunai, itulah yang disebut memiliki likuiditas. Gitu ya. Jadi dalam hal ini pengertian likuiditas di kas itu atau di manajemen keuangan itu ada bermacam-macam nanti ya. Kita pernah mengetahui likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tapi di samping itu likuiditas juga berarti bahwa alat pembayaran yang paling liquid. Ya, jadi alat pembayaran atau alat untuk transaksi yang paling liquid. Paling liquid itu artinya paling cair, paling cepat berubah menjadi uang tunai. Gitu ya. Nah, kas itulah memang dia adalah uang tunai begitu ya. Ya. Nah, ada GM Kin, John Maynard Keynes itu membuat kriteria eh, menahan atau motif untuk penahanan kas. Kas itu tidak dikeluarkan begitu saja, tidak dipakai terus, gitu ya. Karena kalau dipakai terus itu habis, gitu ya, cepat habis. Ada motif transaksi, ada motif berjaga-jaga, dan ada motif spekulasi. Jadi tiga motif ya. Motif transaksi ini adalah kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Ya, oke ya, seperti itu. Kemudian
ini transaksi ya, untuk membayar, pokoknya untuk transaksi apapun transaksinya gitu. Kemudian yang kedua, motif berjaga-jaga, yaitu kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang atau di masa mendatang. Masa mendatang itu masa yang tidak pasti, kita tidak bisa memprediksi dengan tepat gitu ya. Tapi kita bisa meramalkan. Nah, ini harus berjaga-jaga. Barangkali bulan depan ada kebutuhan tertentu gitu ya. Kemudian yang ketiga, motif spekulasi di sini adalah kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga, bisa surat berharga, bisa hal yang lain. Spekulasi, kebanyakan spekulasi yang dilakukan oleh pengusaha itu ya eh, dalam hal surat berharga, kebanyakan begitu ya. Ini nanti masuk dalam investasi surat berharga. Ini menurut John Maynard Keynes ya, jadi motif untuk penahan kas. Selanjutnya, manajemen kas itu sendiri didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas, jadi pengoptimasian penggunaan aktiva, penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Jadi supaya kas itu optimal, maka harus ada manajemen kas. Kas yang optimal itu seperti apa? Di sini ada kegagalan pemakaian kas. Kemudian juga butuh pengawasan terhadap posisi kas. Nah, tujuan manajemen kas itu meliputi dua hal, likuiditas dan earning. Likuiditas di sini adalah manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Ya, harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang ada dalam perusahaan. Jadi ini dijaga begitu ya. Jadi seperti tadi ya, likuiditas itu sebenarnya arti yang sebenarnya adalah kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, earning itu sendiri adalah tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Ya, jadi pertama, likuiditas itu artinya pemenuhan kewajibannya harus terjaga, sedangkan earningnya di sini adalah bahwa yang kita keluarkan itu menguntungkan. Itu ya, kita keluarkan itu menguntungkan. Gitu. Oke, jadi kita keluar kas 10.000 nanti dapat 12.000. Ya, itu secara sederhana seperti itu. Selanjutnya tentang perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan penggunaan kas atau pengoperasian dan penginventarisasian. Penginvestasian, sorry ya. Operasi dan investasi atau membuat proyek cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Cash inflow ya aliran cash masuk gitu ya, ada proyeksi cash inflow artinya proyeksi aliran cash masuk. Cash outflow ada proyeksinya juga, aliran cash keluar. Masuknya karena apa, keluarnya untuk apa. Masuknya dari siapa, dari mana, karena apa gitu ya, keluarnya untuk apa, dan seterusnya. Dan ada balancing. Ya, di sini sebenarnya sih lebih ditekankan saldo. Ya. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan.
Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas. Misal kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, atau investasi dari pemilik ditambah lagi, atau penjualan aktiva tetap, atau mengeluarkan obligasi, saham, dan lain-lain. Nah, itu menentukan sumber penerimaan kas. Yang selanjutnya menentukan rencana penggunaan kas-kas ini mau dipakai buat apa. Ya, misalkan pembayaran dividen, pembayaran hutang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, ini dua hal ini harus dilakukan. Berdasarkan dua hal tersebut atau dua hal tadi, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Selanjutnya dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Jadi dari pemasukan atau penerimaan kas dan penggunaan atau pengeluaran kas ini akan diketahui kebutuhan kas secara rutin. Barangkali setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahun. Kebutuhan akan terpotret gitu ya. Nah, yang dibutuhkan sekarang kita harus awas atau mengawasi atau mengetahui apakah kasnya itu yang disediakan berlebihan sehingga menganggur. Kas itu kalau berlebihan akan menganggur. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya tentang sumber kas. Nah, sumber-sumber penerimaan kas itu ada berbagai macam. Yang pertama, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Penjualan tunai dan penerimaan piutang. Nah, itu harus dikelola dengan baik. Ini yang menyebabkan atau yang membuat penjualan tunai itu bisa terarah, bisa teratur, bisa termonitor, terjaga dengan baik. Juga penerimaan piutang ini artinya ini penjualan tunai dan penjualan kredit, begitu ya. Kemudian selanjutnya penjualan aktiva tetap. Nah, kenapa aktiva tetap dijual? Kadang aktiva tetap itu dijual karena ada sesuatu hal. Ya, ada sesuatu hal. Yang pertama, mungkin sudah tua, mau diganti, replacement dari aktiva tetap. Punya kendaraan, punya bus, punya truk, gitu ya. Itu yang kemudian mau diremajakan, nah kan itu mesti harus dijual dulu. Oke, selanjutnya penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Ya. Ada tiga hal di sini. Tiga hal yang berbeda ya, penjualan saham dengan emisi saham, gitu ya. Kalau penjualan saham itu kita awalnya beli saham, kemudian kita memiliki saham dari perusahaan lain, kita jual, kan itu menjadi kas. Tapi kalau emisi saham, kita mengeluarkan saham, artinya saham untuk nambah modal kita, gitu ya. Kita mengeluarkan saham. Perusahaan kita untuk menambah modal tahun ini akan mengeluarkan emisi saham senilai misalkan 1 triliun dengan 1.000 atau 10.000 lembar saham, misalkan begitu. Kemudian yang ketiga adanya penambahan modal oleh pemilik. Jadi kalau saham itu adalah perusahaan yang memang sudah go public baru bisa mengeluarkan saham. Tapi kalau dia mau nambah modal, ya bisa saja tambah modal dari pemilik. Yang keempat, pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel
kemudian hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Pengeluaran tanda bukti hutang artinya ada orang lain yang berhutang kepada kita, gitu ya. Kemudian kita keluarkan. Bisa saja bukti hutang itu kita jual kalau belum jatuh tempo, gitu ya. Hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain itu bisa dijual. Nanti kita secara khusus barangkali kita bicarakan hal ini. Ya. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan. Ya, di sini contohnya adalah bunga, gitu ya. Menerima pendapatan, menerima kas di luar usaha perusahaan. Tadi penjualan aktiva juga ini penerimaan bukan usaha perusahaan atau di luar usaha perusahaan, tapi ini hal yang berbeda. Misalkan tentang penerimaan bunga karena kita mempunyai rekening di bank, ada rekening tabungan, ada deposito, ada giro, barangkali. Nah itu kan ada bunganya ya. Selain itu juga ada investasi yang lain barangkali di bank. Ya, selanjutnya adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, atau dividen. Nah ini bunga kita bahas lagi. Sewa, bunga, atau dividen, kemudian hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Ada hal yang mungkin perlu diketahui tentang restitusi pajak. Ya kan, biasanya akan ditanya restitusi pajak itu apa Pak? Jadi restitusi pajak itu bisa berupa potongan pajak atau pengembalian pajak, gitu ya, pajak yang sudah masuk dikembalikan karena ada sesuatu, gitu ya, ada sesuatu. Misalkan pemerintah karena COVID ini mengurangi besaran pajaknya sehingga pajak yang sudah masuk dikembalikan. Nah, itu restitusi pajak. Penerimaan kas dari sewa jelas kalau perusahaan itu menyewakan misalkan gedung, gudang, dan lain-lain, atau mobil dan seterusnya. Kemudian juga perusahaan ini bisa saja mendapatkan dividen, gitu ya. Dividen ini karena kita investasi ke perusahaan lain atau hadiah dan seterusnya. Itu sumber penerimaan kas. Sedangkan penggunaan kas jelas kas itu dipakai untuk pengeluaran, untuk biaya produksi, ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, gitu ya. Itu pengeluaran untuk produksi, gitu ya. Bahan baku karena membeli bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja untuk membayar tenaga kerja, kemudian biaya overhead pabrik ya untuk biaya-biaya yang berhubungan dengan operasional dari pabrik itu. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, perusahaan ini bisa membeli saham dari perusahaan lain. Loh, kenapa bisa begitu? Ya bisa. Mungkin melihat kas kita menganggur tadi ya, kas kita terlalu banyak menganggur nih, maka diinvestasikan membeli saham atau obligasi dari perusahaan lain. Ya. Kemudian selanjutnya juga pembelian aktiva tetap. Nah, kita membeli aktiva tetap. Artinya barangkali tadi ya mesinnya sudah aus, sudah usang, sudah ketinggalan zaman, mau diremajakan. Nah, itu kita membeli aktiva tetap. Atau pembelian kembali saham yang beredar. Nah, artinya memang kita mengeluarkan saham. Mengeluarkan saham artinya kita mendapatkan uang masuk, begitu ya. Tetapi kita akan tarik lagi itu saham yang sudah beredar dengan membeli, gitu ya. Itu bisa terjadi. Kemudian yang kelima, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. Nah,
ini pastinya bukan perusahaan besar begitu ya, perusahaan perorangan begitu yang masih bisa mengambil kas dari perusahaan oleh pemilik. Tetapi kalau ini adalah perusahaan yang berbadan hukum, tentu pemilik itu kalau mengambil kas ada mekanismenya, gitu ya, tidak bisa sembarangan karena kekayaan pemilik itu dipisahkan dengan kekayaan perusahaan. Harta pemilik dipisahkan dengan harta perusahaan, itu untuk perusahaan-perusahaan berbadan hukum. Kemudian pembayaran hutang jangka pendek atau jangka panjang. Ya, mau hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang, yang jelas hutang itu harus dibayar. Gitu. Makanya ketika kita membayarkan hutang yaitu penggunaan kas, menggunakan kas, gitu ya. Ya, kita lanjutkan pembayaran sewa, bunga, pajak dan lain-lain, pembelian barang dagangan dengan sewa, bunga, ya, pajak, pembayaran biaya tahu gue operasi. meeting ya yang join Prisma, Stephen. Oh, siapa itu ya? Oh, Wisnu. Ya, oke. Pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplies kantor, supplies kantor itu perlengkapan kantor, biaya iklan dan lain-lain. Ini adalah merupakan pengeluaran kas yang lain. Kemudian pengeluaran kas untuk membayar dividen. Nah, itu kalau kita sudah menetapkan keuntungan kita dibagikan dengan dividen, nah itu akhirnya nanti juga pengeluaran kas. Selanjutnya kalau kita lanjutkan dengan transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Ada beberapa transaksi yang akhirnya meskipun itu terjadi tapi tidak mempengaruhi kas. Yang pertama pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap atau intangible asset. Nah, ini intangible asset. Mungkin nanti suatu saat kita akan bahas secara terpisah depresiasi, amortisasi, dan depresi, gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa kalau depresiasi, amortisasi, depresi ini hubungannya dengan aktiva tetap kita. Disusutkan, itu ya, nilainya disusutkan dan sebagainya. Nanti kita bahas secara terpisah. Tapi itu pembebanan itu membuat transaksi yang terjadi yang dilakukan tidak mempengaruhi kas karena itu hanya pemindah bukuan saja, gitu ya. Kemudian pengakuan adanya kerugian piutang. Pengakuan adanya kerugian piutang ini kalau ada piutang-piutang yang tidak tertagih, berarti kita harus tutup itu. Kita akui adanya kerugian piutang. Misalkan kita menjual kredit sebesar 10 juta begitu ya, tetapi pada saat yang sudah ditentukan, misalkan 3 bulan atau 6 bulan umur dari piutang itu kemudian tidak bisa tertagih, kita membuat pengakuan adanya kerugian piutang. Artinya memang ada piutang tidak tertagih dari sana. Pengakuan penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki. Nah, aktiva yang mengalami penyusutan tadi, nilai bukunya akan menyusut. Nah, ini kemudian juga harus diakui. Kemudian juga penghapusan. Ya, jadi penghapusan itu seperti tadi ya. Dari aktiva mobil ya untuk operasional perusahaan tahun 2010 barangkali dibeli seharga 100 juta begitu ya. Usia ekonomisnya 10 tahun.
Artinya tahun 2020 ini sudah habis usia ekonomisnya. Maka mobil itu harus melalui proses penghapusan, ya, supaya dia keluar dari akun Aktiva. Nah, ini hubungannya nanti dengan nilai residu, nilai buku, dan akhirnya mempengaruhi nilai dari Aktiva yang dimiliki. Kemudian penghentian Aktiva tetap, ini juga sama, Aktiva tetap yang mungkin sudah tidak produktif dihentikan, tetapi itu tidak mempengaruhi pengeluaran kas. Nah, kemudian yang lain yang tidak mempengaruhi kas yang lain adalah pembayaran stok dividen. Pembayaran dividen dalam bentuk saham itu juga tidak mengeluarkan kas. Meskipun kita membayar dividen, tetapi menggunakan saham, bisa terjadi gitu ya. Jadi perusahaan tahun ini membagi dividen sebesar ya itu biasanya sih miliaran kalau perusahaan besar begitu ya. Ya katakanlah 100 miliar misalkan begitu ya, tetapi 50% dibayar dalam bentuk saham. Artinya mereka para pemilik saham lama yang dapat dividen itu dengan dibayar dividennya dengan saham artinya bertambah saham dia. Kemudian adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba. Penyisihan pembatasan penggunaan laba, ya artinya penyisihan laba ya, seperti ini pernah kita bahas. Kemudian adanya penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Penilaian kembali aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, artinya aktiva itu dinilai kembali. Tadinya harganya 10 juta, sekarang sudah berubah, tetapi sudah berubah nilainya, tapi itu hanya dalam bentuk catatan saja perubahan itu, tidak mempengaruhi keluar atau masuknya kas. Nah, manajemen kas ini nanti akan memperlihatkan skema seperti ini ya. Yang pertama mempercepat pemasukan kas. Yang kedua mempercepat pemasukan kas yang lain gitu ya, mempercepat pemasukan kas. Ini kita lihat dulu secara lengkap skemanya seperti ini. Ya. Intinya sebenarnya sih itu memasukkan dan mengeluarkan kas gitu ya. Meningkatkan cash availability, ya, meningkatkan cash availability. Jadi maksudnya kas itu memang betul-betul tersedia, betul-betul ada. Gitu ya. Yang kedua, mengoptimalkan cash availability. Jangan sampai kas yang ada itu terlalu besar nganggurnya, gitu ya. Intinya begitu ya. Kemudian saldo kas optimal. Nah ini skema sebenarnya ini keluar masuk ya, mempercepat pemasukan kas, mempercepat pengeluaran kas gitu ya. Nah, di sini pengeluaran kas ini masuk dan keluar, nah, gitu. Ya ini masuk dan keluar. Panahnya ini belum sempurna, tapi kira-kira begitu manajemen kas. Nah, kita mulai dari mempercepat pemasukan kas melalui upaya-upaya penjualan kas, potongan kas, kas diskon, desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, lockbox system. Ya, kita lihat penjualan kas, artinya penjualan kas itu bukan berarti menjual uang. Mempercepat pemasukan kas itu dengan penjualan kas itu artinya ada kebijakan dari pimpinan dari perusahaan bahwa bulan ini harus ditingkatkan penjualan secara tunainya, bukan hanya bukan penjualan kredit, tapi penjualan secara tunai. Itu peningkatan, dipercepat barangkali begitu ya. Caranya bagaimana itu nanti
orang keuangan dan marketing harus ngobrol bareng. Nah, ada potongan cash diskon. Nah, biasanya untuk penjualan cash itu terjadi atau penjualan tunai terjadi, ya diikuti dengan potongan cash atau cash diskon, gitu ya. Yang bisa membayar tunai akan mendapatkan potongan cash sekian persen, potongan atau cash diskon sekian persen. Yang ketiga, desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Ya, terpusat barangkali supaya uang kas itu terkumpul dengan lebih baik. Nggak perlu lagi, kalau terdesentralisasi, desentralisasi pusat penerimaan pembayaran itu, ya maksudnya di tempat-tempat yang berbeda, di tempat-tempat yang lain itu juga dibuka, maksudnya begitu. Pusat penerimaannya. Kalau kita lihat BRI barangkali, kemudian bank-bank yang lain itu juga membuka kas. Kemudian juga di hari Sabtu dan Minggu juga dibuka lagi, itu salah satunya untuk desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Nambah ada mobile banking dan seterusnya, itu salah satunya. Kemudian lockbox system. Ya, lockbox system itu salah satu upaya untuk mempercepat pemasukan kas, ya, dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam model-model pembayaran yang dilakukan, gitu ya. Mungkin kalau sekarang eh, dengan model fintech, ya, financial technology itu salah satu bentuknya ya untuk mempercepat pemasukan kas. Karena ketika pihak ketiga main, misalkan penjualan di kita bisa menggunakan fasilitas dana, bisa menggunakan fasilitas eh, pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, dan seterusnya, seperti itu juga akan mempercepat pemasukan kas. Oke, selanjutnya tentang memperlambat pengeluaran kas. Kas itu perlu diperlambat suatu saat, begitu ya. Karena ini strategi juga dari manajemen keuangan dengan pembelian dengan kredit, memanfaatkan float, menggunakan draft atau kasbon, dan pembayaran secara sentral atau cek dibayar pada hari tertentu. Nah, ini memperlambat ya. Kadang ada kebijaksanaan kenapa memperlambat pengeluaran kas. Ya, bisa jadi karena perputaran penjualannya atau perputaran kasnya juga lambat, gitu ya. Persediaan kasnya juga sedang kurang bagus, begitu ya. Makanya kemudian kita hemat, begitu ya, kas yang ada. Dengan kalau bisa jangan mengeluarkan kas, gitu ya. Makanya kemudian dengan pembelian dengan kredit, artinya bahan baku yang kita beli itu dibeli dengan kredit atau memanfaatkan float. Nah, ini kadang ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memberikan waktu, gitu ya, waktu penundaan pembayaran, begitu ya. Nah, itu yang di fasilitas yang seperti itu dimanfaatkan. Menggunakan draft atau kasbon, ya. Nanti ya bayarnya ya, misalkan begitu ya, dan seterusnya, itu bisa diatur pembayarannya, minta diatur pembayarannya, atau pembayaran secara sentral, terkendali di pusat untuk masalah pengeluaran. Itu ya, jadi pusat akan tahu, dia akan mengatur ini perusahaan atau pembayaran ini bisa dilakukan sekarang, mana yang bisa ditahan. Kemudian cek dibayar pada hari tertentu, ya. Transaksi menggunakan cek itu hanya tersedia di hari Jumat, barangkali seperti itu, atau hari Rabu. Nah, ada hari-hari tertentu seperti itu, salah satunya untuk memperlambat pengeluaran kas. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas
Jadi kas itu bisa dibutuhkan dalam bentuk banyak atau sedikit gitu ya. Yang pertama, pertimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Ya, perimbangannya. Cash inflow-nya itu berimbang dengan cash outflow-nya tidak lebih besar mana. Harusnya sih memang lebih besar cash inflow karena nanti akan menghasilkan saldo. Nah, tetapi kan secara jangka panjang belum tentu seperti itu. Kemudian penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Nah, besar kecilnya persediaan kas itu kalau eh, ditengarai, ditandai atau diketahui begitu ya, akan adanya penyimpangan terhadap aliran kas. Nah, jadi artinya sudah kita perkirakan penyimpangan aliran kasnya itu seperti apa. Ya, kalau penyimpangannya tinggi artinya kita harus membuat persediaan kasnya besar. Tapi kalau tingkat penyimpangannya rendah, berarti memperkecil persediaan kas yang ada. Kemudian adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank dan penganggaran kas. Nah, ini hal-hal faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Intinya ini yang mempertimbangkan ya sebagai bahan pertimbangan. Oh, kas yang harus kita sediakan biasanya di perusahaan itu kemudian dibuat ada kas besar, kas biasa, kemudian ada kas kecil atau petty cash. Barangkali kalau Anda di akuntansi mengenal petty cash. Seorang juru bayar beda dengan kasir ya. Kasir itu yang menerima, tapi kadang kasir juga berfungsi sebagai juru bayar. Juru bayar itu dia yang akan membayar transaksi-transaksi masuk begitu ya, maksudnya pengeluaran-pengeluaran perusahaan. Nah, dengan petty cash atau kas kecil barangkali untuk pengeluaran-pengeluaran biasa, pengeluaran-pengeluaran rutin. Tapi kalau pengeluaran besar ya dengan pengelolaan kas besar. Oke ya, kemudian manfaat pokok jumlah kas yang memadai. Nah, ini sudah ada hitung-hitungannya. Manfaat kita tadi kan bicara manajemen kas, itu intinya untuk menentukan jumlah kas yang memadai. Memadai itu artinya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi nanti kebanyakan uang yang menganggur, kas yang menganggur. Kalau terlalu rendah nanti mengganggu likuiditas, kita jadi kurang terus gitu ya, jadi nggak bisa tepat janji. Yang pertama, dapat memanfaatkan potongan harga dalam pembelian barang. Ya. Misalkan ada syarat perdagangan seperti ini, 2/10 net 30. Itu artinya apa? 2/10 net 30. Ada potongan 2% itu ya apabila dibayar kurang dari 10 hari. Net 30 itu nilai kreditnya 30 hari. Ya, gitu. Jadi ini ada perhitungan biaya karena tidak memanfaatkan potongan. Nah, yang terjadi bagaimana dengan kebijaksanaan 2/10 net 30? Kadang semuanya belum tentu memanfaatkan potongan itu. Ya, tidak semua orang sanggup gitu ya, atau bisa, atau tertarik. Mungkin karena cuma 2% saja sih, enggak lah, tetap saja saya mau kredit 30 hari. Nah, bagi orang-orang yang memanfaatkan atau tidak mau memanfaatkan potongan, nah ini biaya yang munculnya seperti ini rumusnya. Prosentase potongan dibagi 100 dikurangi prosentase potongan. Ya.
kemudian dikalikan dengan 360 bagi hari jatuh tempo dikurangi periode potongan. Nah, ini seperti ini. Potongan tadi 2% ya, 2/98. Ini 100 dibagi potongan 2%. Ya. Artinya 2/98 kali 360/20. Ada 0,37 atau 37%. Nah, ini biayanya artinya 37%. Ya. Kemudian dalam analisa kredit, current ratio dan asset test ratio merupakan tolok ukur yang pokok. Ya. Perusahaan akan lebih dipercaya oleh bank atau lembaga kredit lainnya bila gitu ya, current ratio dan asset test ratio ini rasio antara kas ya, kita melihat ketersediaan kas ya, itu bagus tidak, berapa, misalkan ini biasanya 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Nah, ini semakin bagus akan lebih dipercaya. Yang ketiga, manfaat yang lain adalah untuk mengambil peluang bisnis waktu-waktu ya. Untuk menanggulangi keadaan darurat seperti pemogokan, kebakaran, kekeringan, serangan dari pesaing melalui program kampanye pemasaran. Juga jangan lupa di saat-saat seperti ini, masa-masa pandemi, waktu lalu ada lockdown, perusahaan tidak boleh beroperasi. Nah, yang seperti ini kan kalau kita tidak memiliki kas yang cukup, ya pasti akan gulung tikar. Dalam manajemen cash itu ada safety level of cash balance. Ya. Jadi saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari risiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Ya, jadi harus kita ketahui saldo kas minimum. Safety level of cash balance itu sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Ya. Periode normal ini ya artinya periode-periode penjualan biasa. Tapi periode puncak itu saat terjadi peak tertentu dalam bisnis gitu ya. Puncak bisnis gitu ya. Nah, itu harus diperhitungkan. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Nah, Kok ini error? contohnya ada rumus Kok nggak ada safety suaranya sih? level of cash balance-nya seperti jumlah hari yang diinginkan kali rata-rata harian pengeluaran kas. Ya, kemudian kas minimum di sini ada, setelah ini ada perhitungan-perhitungan ya. Contoh dari perhitungan kas minimum seperti ini. Contoh 1, perusahaan ABC menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Nah, pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Jadi safety level cash of balance 7 kali 600, 4.200.000. Nah, dan seterusnya. Ini contoh-contoh semacam itu untuk menentukan kas minimum. Ya, kemudian menentukan saldo kas optimal ada beberapa model, ada model Baumol ya. Coba dipelajari seperti ini model Baumol. Pelajari saja dulu, nanti saya bermaksud untuk mengadakan sesi khusus tentang model-model seperti ini dibahas secara terpisah. Ya, ini ada contohnya untuk model Baumol. Ya, keterangan dalam periode 1 bulan perusahaan melakukan order pengisian gas sebanyak 20 juta per 5,163 juta atau 3,9 kali atau sekitar 4 kali. Ya, nah, kemudian ini model Miller-Orr.
model Miller All, nanti dilihat saya sudah bagikan. Ya, ini model Miller All. Dipelajari nanti secara terpisah kita bahas. Nah, ada contohnya seperti ini. Misalkan penyimpangan aliran kas bersih harian adalah Rp2.000, tingkat bunga 10% per tahun, biaya transaksi pembelian surat berharga adalah 100.000. Berapa batas bawah dan atas tingkat harga harian, tingkat bunga harian dengan mengasumsikan 1 tahun adalah 365 hari. Ya. Oke. Ya, batas bawah sekian. Rata-rata saldo kas ya, 137, 4 kali 130,68 ya, dibagi 3. Ya, ini untuk latihan ya. Oke. Ya, saya rasa begitu ya. Kemudian saya akan melihat di Mentimeter tadi apakah sudah menjawab begitu. Ya. Pertanyaan pertama, wirausaha menggunakan uang kebanyakan untuk motif apa? Ya. Ini memang baru ada 5 saja yang menjawab. Gitu ya, 5 saja yang menjawab. Menggunakan kebanyakan untuk motif apa? Yang 4 orang transaksi, yang 1 orang spekulasi. Tapi kalau pengusaha memang seperti itu kan ya. Transaksi iya pastilah uang yang dipakai untuk transaksi. Tapi dia juga butuh untuk berjaga-jaga juga dan juga untuk spekulasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini agak lambat. Pertanyaan yang kedua ini nggak ada suaranya ya? Ya, itu adalah sumber-sumber penerimaan kas. Ya, dari 8 orang ini justru beda yang menjawab ya. Sumber-sumber penerimaan kas oleh pengusaha kecuali. Nah, iya betul. Ya, tapi masih ada penjualan aktiva. Sumber-sumber penerimaan kas. Kecualinya ini perhatikan, makanya ini siapa yang menjawab penjualan aktiva itu, karena kecualinya itu ya pembelian mobil untuk usaha. Meskipun pembelian mobil untuk usaha, tapi itu juga bukan sumber-sumber penerimaan kas yang jelas gitu ya. Oke, begitu saya rasa hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, sudah hadir. Semoga sehat selalu. Iya, ada pengumuman ya, kita nanti tanggal 8 insya Allah akan ada kegiatan berupa semacam seminar, atau kita menghadirkan dosen tamu dari India. Nah, nanti minta partisipasinya untuk mengikuti acara itu tanggal 8. Ini untuk mata kuliah kewirausahaan. Sekarang ada suaranya enggak ya? Ada kok. Ada kan ya? Oh ya sudah, ini kok ada yang bilang nggak ada suaranya. Oke. Ya, oke, terima kasih. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali.